Selamat siang, Bapak Ibu dosen Sistemik Utama. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai hal cara menggunakan LMS Moodle Sistemik Utama. Izinkan saya mematikan kamera dulu ya. Baik, di sini pertama kita harus masuk ke elearning.kaputama.ac.id. Jadi ini akan kita gunakan untuk memberikan materi kepada mahasiswa, memberikan penugasan, Zoom-nya atau Gmeet-nya, dan laporan BAP kita bisa kita sampaikan di sini. Di sini akan nampak kelas-kelasnya, kelas apa saja yang aktif di semester ini. Saya contohkan, ini misalnya, untuk Prodi Sistem Informasi, untuk semester 1, kelas A, akan tampak di sini mata kuliahnya. Mata kuliahnya, semua mata kuliahnya, siapa teacher-nya atau dosennya, dan para mahasiswanya. Oke, lalu semua tinggal pilih ya kalau mau lihat. Tapi yang pertama itu kita harus login dulu. Jadi user kita itu sesuai dengan NIDN dosen masing-masing. Passwordnya juga seperti itu. Saya contohkan, ini data-data kita ya, data-data dosen. Tapi saya contohkan dulu yang bukan dosen sebenarnya, hanya sebagai contoh. Misalnya saya pakai ini, nanti passwordnya sama, itu juga. Saya login. Oke. Pada saat login pertama itu Bapak Ibu pasti diminta untuk mengubah password. Jadi di force di sini mengubah password karena password yang pertama saya buatkan itu sama dengan NIDN masing-masing, jadi itu tidak dibenarkan. Jadi diharuskan di sini menggunakan password itu masukkan dulu kurennya ya, maksudnya password sebelumnya 1912. Lalu password berikutnya untuk new password itu ada aturannya, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Saya contohkan di sini, dosen 123 pagar. Nah, kita ulang di bawah lagi, dosen 123 pagar. Lalu saya save. Nah, di sini sekarang sudah berubah ya, sudah berubah si akun dosennya. Terus yang pertama yang kita lakukan itu apa? Yaitu untuk mengedit profil kita. Di sini dia di dosen, di profil. Di profil ini kan masih standar ya, contohnya emailnya atau namanya juga masih belum benar. Nah ini diedit. Nah ini kita harus mengubah nama depan. Nama depan kita siapa, nama lengkapnya, emailnya harus yang benar-benar sudah terdaftar ke Gmail-nya. Jadi tujuannya nanti pada saat kita membuka Google Meet sudah terkonek dia, sudah terkonek. Lalu nanti kalau kita reset password juga akan dikirimkan ke email ini. Oke, itu tadi. Setelah itu saya logout dulu ya. Saya contohkan dari akun yang lain. Seandainya Bapak Ibu jika lupa password misalnya, lupa password itu ada kita menu login dulu, login. Lalu misalnya akun saya Hakim 2, saya buat seharusnya itu kan nama ENDN dosen Bapak Ibu sekalian. Jadi dimasukkan dari forgot-nya nih, forgotten your username or password. Nah, kita masukkan di sini. Saya contohkan, saya pakai Hakim 2. Atau boleh juga Bapak Ibu melalui alamat emailnya. Kalau lupa username-nya, tapi nggak mungkin ya, karena NIDN masing-masing. Oke, search, lalu continue. Nah, dari sini sudah dikirimkan ke email kita, resetnya.
Saya cek email saya yang di Gmail. Nah, jika tidak ada di di inbox-nya, biasanya dia bisa masuk di sosial. Kalau di bisa di sosial atau di promosi. Jadi Bapak Ibu harus mencarinya. Ini saya kebetulan dapat di promosi. Atau bisa saja nanti di junk-nya atau di spam-nya. Itu saya klik. Setelah itu ini kan seharusnya tinggal klik ya. Kebetulan tadi saya browsernya berbeda, akunnya berbeda, saya copy saja. Saya copy, saya kembali ke browser sebelumnya, saya langsung paste di sini, enter. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah diminta untuk mengisikan password barunya. Password baru, saya contohkan lagi. Dosen 123 Padang. Oke, saya save. Nah, itu dia untuk pertama untuk seandainya Bapak Ibu lupa passwordnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Seandainya Bapak Ibu bermasalah dengan bahasa kita bisa setting bahasa di sini. Misalnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau mungkin ada yang minat dengan bahasa Korea, silakan saja. Ada di sini bahasa Korea. Tapi saya sampaikan di sini menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke kelas kita. Jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu kelas yang Bapak Ibu ambil itu sudah ada di sini di My Course, ada kelas-kelasnya, tampak semua di sini. Misalnya saya masukkan ke kelas ini untuk 1 SI. Kelas A. Kelas A. Yang pertama itu mata kuliahnya sudah ada di sini ya, sudah ada. Tapi mungkin informasi yang saya buatkan di dalam kelas itu masih masih manual ya, masih sederhana. Saya kembalikan ini ya. Sini, misalnya tadi kelas, ini kelasnya masih sederhana. Di awalnya nanti akan seperti ini dia. Seperti ini, kita belum diizinkan mengedit. Jadi kita harus turn on nanti untuk mengubah atau apa yang mau kita kerjakan di dalam kelas kita. Tapi yang pertama, kita boleh diizinkan untuk memperbaiki di edit setting ya. Edit setting, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan informasi tambahan di dalam kelasnya. Jadi ini jangan diubah ya Bapak Ibu, karena udah ada short name-nya, course name-nya itu sudah di setting. Tapi mungkin yang perlu Bapak Ibu tambahkan di sini, bagaimana cara misalnya mau membuat grup WA-nya atau grup Zoom-nya, silahkan saja Bapak Ibu. Jadi caranya saya contohkan, hanya kita mau buat grup WA ya, ini saya hapus dulu. Ketik saja grup WA-nya, lalu kita kembali ke WA kita. WA, saya lihat grup WA saya. Misalnya sebelumnya sudah saya buatkan ini. WA, sudah saya masukkan mahasiswanya, atau mungkin bisa saja nanti mahasiswa itu membuat. Jadi bagaimana biar mahasiswa yang lainnya itu bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat, maksudnya kita buatkan saja grupnya, info ini, lalu invite to group link, linknya ini kita copy-kan. Link kita copy, kembali ke LMS-nya, kita pastekan di sini. Tapi biar aktif ini, Bapak Ibu harus kita buatkan linknya lagi. Buatkan linknya, kopikan di sini, lalu kita setting untuk dia nanti biar bisa buka window baru, lalu create link. Nah ini udah selesai. Nah, lalu kita save. Jadi nanti dari sisi mahasiswa, dari informasi dari si kelasnya itu, kalau kita kembali ke course-nya, all course, misalnya tadi dari SI semester 1 ya, kelas A,
dia ke algoritma, sudah ada di sini informasinya. Lalu setelah itu kita grup WA sudah, seandainya nanti ada mahasiswa Bapak Ibu yang tidak ada di dalam kelas itu ya, bisa saja mungkin saya salah menginput nama mahasiswanya, atau mungkin mahasiswanya itu ngulang ke bawah misalnya, atau dia ngambil mata kuliahnya ke atas. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil dari partisipannya ini ya, dari kursnya tadi, partisipan, lalu Bapak Ibu bisa enroll user. Enroll user, Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan di sini namanya. Misalnya ada nggak yang nama Dini? Ini misalnya Dini Andini. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung aja enroll user. Ini statusnya nggak usah diubah. Dia sudah memang sebagai student defaultnya. Jadi enroll, dia akan masuk nanti ke kelasnya ini. Nah, ini jadi sudah nampak sebenarnya di sini mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Lalu kita kembali ke kursnya lagi, ke kelasnya. Untuk pertama, Bapak Ibu itu di dalam agar ini bisa aktif, kita harus ini edit, tune editing. Sudah bisa melakukan di sini. Jadi yang pertama itu kita pasti menyampaikan RPS kita ya, RPS. Jadi di menu utama ini sebelum masuk ke pertemuan-pertemuannya, kita add activity. Baru Bapak Ibu bisa menampilkan di bagian file itu. File, baru saya kasih misalnya namanya RPS. Di sini RPS-nya. Lalu upload filenya. Kita pilih. Ini bisa di display ya, misalnya biar nampak si mahasiswanya apa itu isinya, keterangannya maksudnya, lalu upload file. Choose, Bapak Ibu bisa memilih di mana dia RPS-nya. Misalnya saya contohkan saya sembarang saja saya kirimkan ya, misalnya ini ajalah RPS saya. Oke, good. Lalu save and return. Nah, jadi di sini sudah nampak RPS. Setelah RPS, nanti berikutnya itu Bapak Ibu harus membuatkan absennya, absen si mahasiswa. Absen berarti add activity. Ini dia attendance. Attendance. Bisa silahkan isi deskripsinya. Oke, bisa di display. Lalu save and return. Nah, setelah itu sudah nampak di sini Bapak Ibu. Nampak dia, tapi ini belum siap pakai ya. Jadi bagaimana kita membuat absennya? Saya contohkan attendance, diklik lagi, baru add season. Add seasonnya. Ini sekarang tanggal 16 16 ya. 15 mulainya kita buatkan di sini jam 16. Misalnya biar mahasiswanya nanti bisa absen 15.00 sampai 18. Ini saya sebagai contoh ya, sebagai contoh. Lalu Bapak Ibu bisa memilih apakah jadwalnya ini sudah aktif ya, mau rencananya tiap minggu sudah terjadwal, boleh. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih repeat, Monday, Tuesday, Wednesday. Sekarang Wednesday. Sampai kapan? Misalnya sampai Desember misalnya. Lalu tinggal add saja, di add. Nah, jadi sudah ada di sini semua jadwal-jadwalnya itu. Sudah ada jadwal-jadwalnya. Jadi nanti misalnya mau mengabsensi mahasiswanya Bapak Ibu di hari ini ya. Ini kan kebetulan hari ini aktifnya. Bapak Ibu bisa manual nih di tanda play ini. Nah, Bapak Ibu bisa apakah dia hadir, izin, sakit, atau mau sekali pilih semua juga boleh.
contohkan. Tapi sebenarnya ini diaktifkan dari sisi mahasiswanya. Oke, mahasiswa. Saya kembali lagi. Oke, ini kita nyebrang sedikit ke mahasiswa ya. Bagaimana absensi di mahasiswanya? Masuk ke kelasnya. Nah, ini dari sisi mahasiswa ya. Nah, ini sudah nampak, dia bisa lihat RPS-nya, attendance-nya, untuk daftar hadisnya. Jadi dia ini harus klik. Klikkan. Jadi kalau dia hadir pada hari itu, nanti mahasiswa tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, ini kan tanggalnya masih aktif. Submit. Nah, apakah dia hadir, izin atau sakit, misalnya dia hadir lah. Hadir, ya save. Jadi ini sudah bagi mahasiswa itu tidak bisa lagi mengedit lagi karena dia sudah hadir. Jadi informasi ini sudah didapatkan oleh si dosennya. Attendance. Kita lihat di hari ini, kita lihat sudah ada yang mengisi daftar hadirnya. Kim 2 tadi, self recorded. Oke, itu untuk absensi. Lalu bagaimana misalnya kalau kita mau membuat link untuk Google Meet. Jadi nanti kan kita pembelajarannya melalui Google Meet ya untuk conference-nya, atau bisa juga dari Zoom. Ini saya contohkan dulu untuk Google Meet-nya. Bapak Ibu bisa nanti mengisi di atas ini, di informasi umumnya, atau di permata kuliahnya, di tiap pertemuannya, Bapak Ibu bisa mengisikan Gmeet-nya. Tapi di sini saya contohkan di menu utamanya saja, di atas ini informasi umumnya, agar tujuannya Gmeet-nya kan tidak berubah-ubah. Jadi mahasiswanya langsung aktif, langsung bisa join setiap jadwal perkuliahannya. Oke, kita add activity. Ada di sini kita pilih Google Meet. Nah, ini dia Google Meet. Masuk room-nya, misalnya room-nya kita samakan dengan kuliah ini. Deskripsinya boleh nanti disampaikan. Ini event-nya ya, event-nya sampai kapan boleh diisi, lalu save. URL-nya belum, jadi Bapak Ibu harus membuat URL-nya si Google Meet-nya dulu. Saya contohkan di sini langsung new meeting. New meeting, start instance, jadi cara cepat kita buatkan. Ini sudah ada Google Meet-nya, kita kopikan ini. Kita copy kodenya, ini saya tutup dulu ya. Tutup. And lalu kita kembalikan ke tadi, ke bagian si dosen tadi untuk Google Meet-nya, sudah dapat URL-nya, kita save. Nah, jadi sudah ada di sini Google Meet-nya. Oke, kita contohkan langsung, misalnya si dosennya klik, dia mau masuk ke kelasnya, dia enter room saja di sini, jadi tidak perlu lagi menyampaikan link-linknya lagi, Ini kita tunggu ya, dosennya join. Lalu saya kembali dari sisi si mahasiswanya. Kalau dari sisi mahasiswa, di sini dia akan dapat informasi untuk join ke link Google Meet-nya. Nah, ini dia tinggal klik. Enter the room. Oke, ask to join, nanti si mahasiswanya. Tadi seperti biasa, kalau kita kembali ke si dosen, dia kan harus admit ya, menyetujui mahasiswa. Nah, itu untuk menggunakan Google Meet-nya. Lalu saya kembali lagi, ini sebagai dosen tadi ya. Nah, kita sudah buat RPS-nya, attendance-nya, lalu Gmeet-nya. Misalnya lagi, bagaimana kalau Bapak Ibu mau membuat link Zoom misalnya. Link Zoom itu kita menggunakan media URL.
Jadinya kita add activity. Karena Zoom-nya di sini harus Zoom berbayar. Jadi kita bisa mensiasatinya menggunakan URL. Nah, ini di URL, ya saya kasih nama Zoom. Nah, URL-nya di mana? Di URL-nya itu yang biasanya Bapak Ibu sampaikan ke siswa selama ini untuk ID si Zoom kita. Misalnya ini, saya buat punya saya kopikan saja URL-nya. Oke, lalu choose link. Linknya di mana? Sorry. Sudah ada ya, sudah ada di sini. Kita langsung choose display, langsung display, save. Nah, nanti ini sudah tinggal enter saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih familiar dengan Zoom, silakan saja. Ini sudah langsung. Ini kebetulan saya merekam pakai Zoom, jadi tidak bisa saya contohkan. Tapi nanti hasilnya akan sama seperti Google Meet. Oke, saya kembali. Berikutnya, bagaimana kita masuk ke materi sekarang. Misalnya ini sudah saya buatkan ya. Misalnya pertemuan 1, pertemuan 2. Saya contohkan di sini di pertemuan 3. Pertemuan 3 misalnya membahas tentang, saya lihat dulu. Misalnya. Lalu harus enter. Setelah enter, Bapak Ibu tinggal membuat activity-nya. Apa mau di-share? Misalnya bahan mata kuliahnya. Saya contohkan dari file, operator. Jadi silahkan nanti diisi deskripsinya. Lalu filenya kita upload. Kan di misalnya file saya untuk slide saya pertemuan 3, lalu saya upload di file. Nah, boleh PDF ya, boleh Word, silahkan saja Bapak Ibu save. Oke, nah ini sudah ada dia si bahan yang mau kita sampaikan ke mahasiswa. Kalau kita lihat nanti dari sisi mahasiswanya, si mahasiswa itu sudah bisa lihat. Nah ini untuk pertemuan ketiga tadi ya, nah, dia sudah bisa lihat operator. Nah, dia sudah langsung download ya, langsung download. Nah, dia sudah bisa lihat di sana. Lalu saya contohkan berikutnya dari dosen tadi ya, dosen untuk membuat forum diskusi misalnya. Forum diskusi ini kan gunanya seperti chat juga sebenarnya, siapa tahu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mana dosen? Ini add activity forum diskusi. Saya buat diskusi. Boleh nanti di sini Bapak Ibu menyampaikan diskusinya tentang apa ya. Tapi saya contohkan simple saja. Kan save. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan apa yang mau didiskusikan, boleh di sini tinggal klik saja nanti, klik add new diskusi. Misalnya sampai di mana? Diskusi 1 misalnya. Misalnya ada pertanyaan. Ini diskusinya sudah ada di sini. Jadi dari sisi mahasiswa juga nanti mereka sudah bisa lihat. Nah, di pertemuan 3 tadi ada diskusi. Nah, siswanya bisa menjawab. Misalnya dia mau diskusi
apa mau dijawabnya, dia tinggal replay. Nah, replay, contohkan aja, post. Nah, ini sudah ada. Jadi begitu juga di dosennya sudah ada isi diskusinya ini. Sudah ada isinya. Jadi semua siswa dan dosen nanti bisa saling berkomunikasi secara langsung di dalam forum diskusinya. Berikutnya, bagaimana jika dosennya mau membuat soal misalnya, soal UAS, soal UTS, atau mau buat tugas. Kembali, sini kita bisa buatkan add activity. Jadi dia penugasan itu seperti di Google Class dulu yang pernah kita pakai, segmen ya, segmen. Misalnya ini saya sebut tugas aja, tugas 2 misalnya. Lalu silahkan kerjakan menggunakan program C. Lalu saya upload filenya. Ini saya open, load. Lalu ini Bapak Ibu bisa setting mau sampai kapan dia batas pengumpulannya. Oke. Bentuk filenya juga bisa Bapak Ibu pilih. Tapi di sini saya simpan secara default saja. Saya save. Oke, jadi di sini sudah sampai ya tentang tugas, tentang UTS. Lalu kalau sudah siap kita melakukan pengeditan, boleh kita turn off. Editing turn off. Jadi seperti ini jadinya hasilnya. Jadi kita coba lagi dari sisi mahasiswanya. Kalau dia melihat kelasnya, ini dia misalnya tugasnya. Dia mau mengerjakan tugasnya, mengerjakan tugas. Jadi dia sudah bisa lihat di sini Bapak Ibu sampai kapan itu tugasnya. Baru apa ini filenya. Nah ini dia bisa langsung download. Ini nampak di sini. Nah, inilah tugasnya tadi yang disampaikan oleh dosennya. Lalu bagaimana dia mengirimkan? Nanti dia tinggal add submission. Download saja dia. Upload saja hasil kerjaannya. Misalnya saya contohkan aja ya. Contohkan di-upload. Oke, save. Oke, dari sini saya kembali ke dosen lagi, ke dosen. Jadi si dosen itu sudah tahu siapa yang mengirimkan tugas. Mengirimkan tugas, view all submission. All siapa saja sudah mengirimkan. Nah, ini ada di sini atas nama Hakim, dia sudah kirim. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa ngecek. Lalu berikanlah penilaian terhadap tugasnya. Tugasnya ini kan filenya terbuka dia. Misalnya saya kasih nilai 90. Terus saya save change. Oke, lalu saya kembali, sudah di save nilainya. Lalu nanti Bapak Ibu bagaimana mengontrol mengenai absensi secara keseluruhan? Bapak Ibu bisa melihat pengecekan di grade di sini, di grade-nya. Di grade-nya ini kan secara otomatis dihitungkan dia mengenai absensinya, mengenai tugas, atau mengenai UAS-nya. Jadi ada di sini Bapak Ibu. Ini saya contohkan yang nampak ini ya, masih satu yang login, dia mengenai absennya 100% karena tadi baru satu yang aktif, jadi dianggap 100, dihitung 100%. Tugasnya ini tadi yang sudah dinilaikan, ini course totalnya. Ini sebenarnya bisa Bapak Ibu setting sendiri ya mengenai penilaiannya. Bisa nanti Bapak Ibu melakukan editing sendiri untuk lainnya. Ini lalu sekarang yang terakhir, bagaimana caranya kita melihat aktivitas mahasiswa itu? Sebenarnya pasti Bapak Ibu pasti takut ini. Ini mahasiswanya jangan-jangan hanya login saja ya, hanya login lalu
absen. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di kelasnya tadi, lalu dari more. Nah, di sini dari lognya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ditampilkan untuk tampil ke semua, go get this log. Nah, jadi nampak di sini. Ini kebetulan hanya Hakim yang yang masih masuk. Jadi nampak Pak, Bapak Ibu kapan dia masuknya, berapa lama dia mengakses si Moodle-nya, nampak di sini. Nanti berapa lama juga mengikuti Google Meet-nya nampak di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dimonitor, bisa saja kita per hari melihatnya, atau misalnya per mahasiswa, misalnya saya cek atas nama Agung misalnya, get this log. Nah, ini karena dia tidak ada, ya datanya tidak ada. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Semoga materi mengenai LMS Moodle di Sistemik Hub Utama ini bisa bermanfaat buat kita. Penyampaian materi terhadap mahasiswa kita semakin baik, pembelajaran kita juga semakin baik, dan hasilnya akan maksimal. Tapi ada yang terakhir yang mungkin harus kita sampaikan lagi, yaitu mengenai BAP, Bapak Ibu. BAP itu seperti biasanya yang pernah kita lakukan, kita kirimkan. Tapi di sini BAP ini bisa dikirimkan melalui dari mata kuliah kita masing-masing. Mata kuliah kita masing-masing. Jadi misalnya dari hasil pertemuan pertama, kita turn on dulu ya, turn editing on. Ini kita langsung bisa edit topik. Bapak Ibu bisa mengirimkan di sini filenya. Ini dia. File. Lalu saya misalnya ini apa ya? Bapak Ibu, misalnya RPS. Nah, BAP-nya. Saya kirimkan BAP. Ini saya contohkan ya, filenya sembarang saya buat, tapi maksud saya di sini adalah BAP. BAP itu per pertemuan 2, 3 biasanya seperti itu penamaan kita ya. Saya upload. Terus, jadi kalau dicek di sini sudah ada di sini BAP Bapak Ibu. BAP-nya sudah ada. Jadi dari admin nanti sudah bisa melihat hasil dari pertemuan Bapak Ibu. Selain dari yang terrecord tadi ya, ada BAP-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bermanfaat untuk mahasiswa kita. Selamat siang dan terima kasih.